Halo teman-teman, halo semuanya. Kita ketemu lagi teman-teman dengan saya di Rayudi Channel. Salam hormat buat teman-teman semuanya. Kita doakan ya, semoga diberikan selalu kesehatan, sesehat-sehatnya, dan juga dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan segala aktivitasnya. Teman-teman sehat semua sekeluarga ya, dan keluarga besar kita. Amin, amin, amin. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau sedikit membahas mengenai kalau kita menyalakan mobil kita, maksudnya menyalakan AC-nya ya. Jadi pas nyalain AC terus mesinnya drop atau RPM-nya turun. Semisalnya tadinya RPM-nya ada di 800, lalu kita menghidupkan AC, kemudian putaran mesin menurun ya. Dia turun bisa 700, 600, bahkan bisa drop. Nah itu saat AC dihidupkan saja teman-teman. Tapi kalau AC tidak kita nyalakan normal ya. Nah kira-kira apa penyebabnya itu? Dan tentu saja ini untuk mobil yang masih menggunakan karburator. Sekali lagi, untuk mobil yang masih menggunakan karburator. Berlaku untuk semua jenis mobil yang masih karbo ya. Berbeda kalau dengan injection sudah ada perbedaannya. Nah jadi teman-teman yang punya masalah yang sama, atau teman-teman yang barangkali pengen tahu ya kenapa sampai seperti itu, nah simak aja video ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjawab permasalahan di mobil teman-teman ya. Oke, jadi simak aja sampai selesai. Nah sekarang sebelum kita lanjut, saya mohon dukungannya teman-teman ya untuk channel ini. Jangan lupa teman-teman yang mampir ke sini dan yang sedang menonton video ini, kalau teman-teman belum subscribe, tolonglah teman-teman subscribe ya. Tolong di subscribe, karena subscribe itu kan gratis. Dan juga jangan lupa menghidupkan notifikasinya. Oke, dan tidak lupa tentunya saya ucapkan terima kasih banyak. Oke teman-teman, jadi langsung saya jelaskan ya. Nah jadi begini teman-teman, di mobil kita ya, itu kalau misalnya sudah ada AC-nya, karena ada perbedaan ya. Ada yang memang sudah ada AC bawaan, ada juga yang kita baru rencana mau masang AC di mobil kita. Maka kita harus memperhatikan namanya vakum ya teman-teman ya, atau vakum idle up AC. Nah ini sudah ada di sini sebagai contoh. Dan di sini juga saya berikan contoh karburator untuk mobil Corolla DX ya. Kijang sama saja teman-teman ya, KE 30 sama saja, tidak ada banyak perbedaannya, jadi bisa dipakai. Nah, kemudian di sini ada vakum idle up untuk AC. Nah sebetulnya ada satu lagi teman-teman, namanya selenite, cuman saya tidak ada contohnya ya. Nah, selenite itu dia nanti terhubung dengan dua selang vakum ya teman-teman ya. Oke, jadi begini teman-teman, saat AC kita hidupkan, kompresor AC itu kan berputar ya. Nah waktu kompresor AC berputar, maka mesin itu akan dibebankan ya. Yang tadinya putaran mesin hanya memutar alternator, water pump, atau mungkin pompa power steering ya, maka ketika ada kompresor AC, saat AC dihidupkan, magnet akan menarik, cetek, nah kompresor akan hidup. Otomatis mesin itu akan menjadi tambah bebannya. Bayangkan kalau misalnya cc mesin mobil kita itu cuma 1000 ya, AC hidup, waduh itu bisa getar tuh mesin, bisa getar ya. Nah inilah makanya kenapa harus dipasangin namanya vakum idle up ini ya, sebagai contoh teman-teman. Dan ini dia itu bekerjanya seperti ini teman-teman. Jadi di sini tuh ada namanya selang ya, dipasang selang di sini. Tapi saya mohon maaf karena tidak ada contoh selenite ya. Jadi saya akan kasih penjelasan saja. Jadi di sini nanti terpasang selang. Nah, kemudian dari selang yang dari vakum ini akan masuk namanya ke selenite ya. Selenite tentunya selenite untuk idle up AC ya teman-teman ya. Nah masuklah ini ke selenite. Nanti dari selenite itu akan
keluar lagi satu selang lagi masuk ke intake manifold. Oke ya, atau bisa juga masuk ke karbu, bisa juga, nggak masalah kalau di sini ada buat penghisapan ya. Nah, jadi saat mesin kita hidupkan, maka udara itu akan diambil ya dari manifold atau dari karbu, sudah standby di selenite. Oke. Nah, di selenite itu ada dua kabel ya, ada dua kabel teman-teman. Kabel itu nanti terhubung dia dengan relay yang ada ke AC. Jadi dia itu semacam elektrik, nah, vakum valve gitu. Waktu AC kita hidupkan, setrum itu akan dibagi ya, dari relay akan dibagi satu ke kompresor AC, kemudian ke fan kipas, kemudian ke salah satunya ke selenite. Nah, baru angin yang sudah standby di situ akan menarik ini teman-teman, tuas ini. Nah, saya berikan contoh ya. Jadi kira-kira kalau selenite-nya sudah bekerja seperti ini contohnya. Perhatikan yang ini ya teman-teman ya. Kita lihat ya. Jadi sini udara itu akan menyedot. Perhatikan. Nah, ini tuas yang ini itu akan menekan di sini teman-teman. Nah, ini lihat nih. Ini langsung dia ya terhubung dengan as karburator langsung ke koin. Ini ada koin di sini kan, koin karbu. Nah, jadi kalau kita mulai ngegas ya, ngegas bukan ngegas ngomong nih. Sorry Pak Bro, sedikit bercanda biar jangan terlalu tegang ya. Nah, jadi kalau kita ngegas di sini kan ada kabel gas ya. Waktu kita ngegas kira-kira gini nih Pak Bro. Nah, dia terbuka dia. Ngeng, ngeng. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, ini kenapa dikasih begini di ujung sini? Nah, ini nanti dia ketemu di sini Pak Bro. Nih, ujung ini kan ada setelan nih di sini. Ini bisa diputar nih di setel. Dia kurang lebih terpasangnya begini. Ya, kalau sudah terpasang di mobil tuh ya kira-kira begini teman-teman. Nah, gini nih. Nah, jadi saat posisi mobil dalam kondisi langsam atau stasioner dari RPM 800, begitu AC kita hidupkan, ini akan maju, kemudian ini akan bergerak juga sama ini ya. Nah, otomatis RPM itu tidak drop, malah RPM akan nambah. Yang tadinya 800 bisa naik sampai 1000, bahkan sampai 1200. Nah, untuk kita menyetel tinggi rendahnya RPM untuk AC kita bisa setel di baut ini. Ini kan ada setelannya nih. Nah, tinggi rendahnya kita bisa setel di sini, kita bisa kurangin atau kita bisa tambahkan. Nah, jadi untuk sebagai gambaran ya, vakum idle up AC ini ya seperti itulah kurang lebih tugasnya teman-teman. Sedangkan ini ya, kalau seumpamanya teman-teman pingin mastiin ini masih bagus atau tidak, gampang teman-teman ya. Ini kan kayak gini aja selang ya. Coba kita sedikit kasih udara ya, kita tarik aja udara seperti ini. Nah, kita tarik kan. Nah, kalau misalnya pas kita tarik gitu tidak bisa ini menarik, berarti di sini sudah rusak di dalam. Karena dalam sini ada karet ya. Tapi kalau misalnya ditarik gitu masih bisa, ini masih fungsi normal, ada kemungkinan switch atau selenite idle up-nya ya, selenite-nya yang bermasalah, atau jalur kabel yang masuk ke selenite yang bermasalah, atau setelan di sini kurang tinggi. Nah, jadi buat teman-teman yang punya mobil karburator atau yang berencana ingin memasang baru ya, AC baru ya, ingatkan sama yang mau masang AC untuk memasang namanya alat seperti ini teman-teman. Bentuknya seperti apa itu bebas aja ya, terserah bebas bentuknya seperti apa, yang penting fungsinya ya, karena karburator itu kan beda-beda bentuknya ya kan, tidak sama, setiap mobil kan beda-beda. Tapi kita harus mengingat bahwa ini harus dipasang. Tujuannya apa? Supaya RPM-nya jangan ngedrop ya. Karena kalau RPM drop saat posisi macet kita, AC-nya kita hidupkan kan turun tuh di RPM. Nah, itu kan bisa, mesin bisa mati atau bisa membuat pengisian dari alternator ke aki tekor kurang. Itu kalau kita bicara tanda kutip ya, dalam kondisi langsam. Nah, kemudian kalau misalnya waduh ini nggak ada vakum di mobil saya nih, nggak ada ini, cuman ada karburator doang tok, gimana tuh saya ngakalinnya? Itu bisa teman-teman, cuman agak repot
Jadi tanpa vakum ini ya kita bisa menaikkan gas RPM AC, gas RPM normal kondisi langsam. Jadi saat langsam kita bisa naikkan sampai 1000 ya. Waktu AC dia turun di 800 atau 700 itu masih bisa untuk dalam kondisi atau sementara waktu ya teman-teman ya, hanya untuk sementara waktu saja. Tapi kalau dibiarkan terus menerus kan sayang ya, putaran mesin tinggi 1000 ya, itu bisa lebih boros bensin kita, mesin juga bisa lebih cepat naik panasnya. Kemudian untuk mobil Daihatsu apalagi ya, itu pas kita mau matiin aja susah. Jadi pas kita mau matikan dalam kondisi mesin RPM 1000 itu nggak bisa langsung mati, jadi gedek dulu mesinnya baru mati teman-teman. Nah jadi di video kali ini saya hanya sedikit memberikan penjelasan kepada teman-teman ya, bahwa solusi atau bagaimana cara kurang lebihnya mengatasi AC di mobil kita kalau RPM-nya drop waktu AC dihidupkan. Nah kurang lebih seperti itulah gambarannya. Nah teman-teman ya, jadi mudah-mudahan saja video ini sedikit membantu teman-teman untuk paling tidak kita sekarang yang masih awam ya, sudah bisa memahami bagaimana cara kerja AC supaya sampai RPM itu tidak drop. Oke teman-teman, jadi ini aja sedikit saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Tidak terlalu panjang durasinya, yang penting di sini saya sudah berbagi ya buat teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu subscribe. Nanti kita jumpa di lain waktu dan kesempatan. Thank you teman-teman. God bless you. Bye.